orang yang mampu tapi sulit misalkan mencari jodoh dengan berbagai pertimbangan mungkin karena kehati-hatian begitu ya. Ya. Bukan berarti tidak mau begitu ya. Ya. Nah, karena mungkin banyak juga teman-teman kami itu yang juga sebenarnya berkeinginan mencari, kok nggak ketemu-ketemu lagi, barangkali ada Cari kiat-kiat pasangan, ya. kiat-kiat tertentu lah begitu ya dalam Amin. agama. Supaya ya kita senang bukan berarti menunda-nunda, Iya. tapi memang Biar malam tidak dingin. Emang malam dingin? Ya, malam dingin tuh. iya, kalau ada kiat-kiat Kalau kata Bimbo ya, Pak Taufik Ismail, berbuat baik janganlah Ditunda-tunda Kiai. Masya Allah, Jadi jangan ditunda-tunda Kiai. Masya Allah. Baik, jadi memang ada kalau orang belum dapat nikah, mungkin untuk mengendalikan supaya hawanya tidak terbawa kepada hal yang tidak baik, hendaknya berpuasa. Tapi sebetulnya puasa ini bukan hanya bagi yang belum menikah, belum punya pasangan. Tapi di tengah keluarga juga bagus, orang tua supaya dapat lebih menahan emosi itu suami istri, dianjurkan juga berpuasa. Karena memang dia menahan, ya tidak selalu harus yang belum tadi itu. Ya. Tapi kalau misalnya ada amalan, doa atau apa supaya cepat dapat pasangan, gitu ya. Iya. Apa hubungannya dengan puasa? Sempat Pak Ardi tadi sebelumnya pernah menyampaikan, ada yang demi memperoleh sesuatu itu dia puasa. Iya. Ada yang puasa setahun penuh. Betul. Iya. Kecuali hari-hari yang dilarang, seperti Lebaran dan sebagainya. Dan setelah puasa setahun penuh, saya tanya, tahun depannya mau lagi nggak? Enggak. Jadi cukup pernah setahun penuh puasa, sekali lagi bukan pada waktu-waktu yang dilarang. Nah, tidak apa-apa kalau dia ada amalan yang dia lakukan dengan niatan. Islam mengenal yang disebut dengan nazar. Ya. Kalau nazar itu kita lakukan setelah. Ya Allah, kalau saya dapat, saya akan begini. Tapi ada juga bentuk yang mempersembahkan amalan untuk doa. Ayat Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ilahi yas'alul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Pada Allah Ta'ala naik kalimat-kalimat yang indah, doa diantaranya, dan amal soleh mendorongnya lagi. Analogi yang sering saya ulang adalah 3 orang yang dalam gua, lalu guanya ketutup itu, guanya 3 orang masuk dalam gua, bukan. Yang pintu guanya kemudian tertutup. Sehingga mereka tidak bisa keluar. Lu masing-masing berdoa, ya Allah, aku ingat cerita itu. Yang satunya mendoakan mudah-mudahan apa yang dicurahkan teman-teman itu dikabulin. Benar begitu Kiai? Itu mungkin yang di iklan itu. Yang pertama itu menyampaikan, ya kalau saya tidak seluruh tanya, saudara mohon dibantu dikoreksi. Yang pertama itu, saya ini dititipi binatang ternak oleh kawan saya gembalakan. Sampai kemudian kawan saya pulang, itu saya serahkan kembali. Termasuk hasilnya, begitulah. Ya Allah, kalau itu kebaikan, lepaskan kami dari kesulitan ini. Lalu pintu gua bergeser. Sedikit, sepertiga bergesernya itu. Belum bisa dilewati. Jadi dia tawasul dengan amalan. Dia berbuat baik, lalu dijadikan, ya Allah, aku sudah berbuat baik begini. Kiranya engkau sampaikan aku kepada hajatku. Yang kedua itu, punya ibu yang sudah sepuh, yang dia urus, dan lain sebagainya. Engkau terima ya Allah, buka pintu gua ini, buka. Yang ketiga itu yang tergoda oleh perempuan dan berhasil menahan dirinya. Pintu gua terbuka. Itu riwayat umum. Nah, jadi mereka tawasul dengan amalan. Nah, kita juga boleh. Insya Allah bukan bermaksud misalnya menyuap Tuhan dalam tanda petik. Karena kondisi berdoa itu hati tetap ikhlas menerima berbagai ketentuan. Jadi supaya Tuhan beri itu nampannya kosong dulu. Kalau kita mau minta sama Tuhan itu
nampannya itu kosong dulu. Ya Allah, tolong diisi. Tuhan yang lebih tahu, bukan ya Allah, tolong diisi kue. Itu sudah ada bayangan kuenya. Tidak apa-apa begitu juga. Jadi boleh persembahkan amalan, mau puasa dengan niat, ya Allah, dan yang kau terima puasa aku itu dekatkan dengan jodoh. Dekatkan dengan pasangan yang kau ridhoi, yang maslahat bagiku. Itu tadi, kalau sudah bukan yang pertama, kadang ada beberapa pertimbangan yang memperkaya. Jadi tidak lagi ya ada lalu Bismillah, walaupun itu baik. Ini ada cerita, maaf ini ada tambahan satu lagi. Suatu saat ada sahabat yang minta diajari amalan seperti itu. Saya bilang, saya ajarkan, tapi janji diamalkan. Iya, kata. Janji ya, kalau tidak akan mengamalkan, saya tidak akan sampaikan. Ya, kata. Saya sampaikan 2 kata saja. Apa itu? Assalamualaikum ukhti. Assalamualaikum ukhti. Ya dia harus mulai menyapa, harus bergerak, Iya benar. harus silaturahmi, harus assalamualaikum. Itu Betul. Ikhtiar ya, ikhtiar rasa. Boleh. Ya, yang ikhtiar ini kan bisa kemana saja. Betul. Itu tadi kalau yang puasa sebagai bagian dari amal yang kita sandarkan untuk cepat cari jodoh gitu ya. Ya. Itu kalau ternyata dipuasakan oleh tuanya, dipuasakan begitu, ya. Itu gimana itu? Baik saja. Jadi insya Allah puasa ini segalanya kebaikan. Karena Allahyarham ayahanda misalnya tercinta itu menyampaikan wa antasumu khairun lakum, dan kalau engkau puasa itu baik bagimu. Banyak terjemahan, banyak yang menafsirkan puasa lebih baik bagimu. Ini dalam konteks perjalanan atau sedang sakit. Kalau puasa lebih baik bagimu. Nah ini kadang-kadang tidak selalu pas secara pelaksanaan. Jadi kita dalam perjalanan dan kalau puasa lebih baik bagimu itu tidak selalu pas karena kondisi perjalanan kadang ya lelah. Dan justru dalam perjalanan kita diizinkan untuk berbuka. Jadi tidak puasa bisa jadi lebih baik untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tapi secara Allahyarham menerjemahkannya wa antasumu khairun lakum itu, dan puasa adalah kebaikan bagimu. Jadi puasa itu mau kapan saja baik, mau dengan niat apa saja baik, asal doa juga semua yang baik boleh didoakan kecuali mendoakan orang lain yang tidak baik. Di puasa kapan saja baik. Itu tadi zakatnya tubuh, zakatnya sehat. Bahasa sekarang mungkin detoksifikasi, dibersihkan dari ini dan itu. Bahkan konon katanya ada usia tubuh tergantung berapa berat badan kita. Itu katanya Pak. Nah puasa itu membantu. Apa Pak Edi tersenyum nih? Nah, puasa itu membantu. Jadi puasa kapan saja baik, kecuali ada puasa yang tidak baik apa? Yang dalam tanda petik, misalnya begini, karena dengan puasa dia jadi tidak bisa mencari nafkah. Jadi kan kalau puasanya ini ya panjang, lama, nanti energi lemah, akhirnya tidak bisa khidmat untuk yang lebih luas. Kalau khidmat di tengah masyarakat misalnya, tiba-tiba ke sana, kemari, ke situ. Nah, boleh jadi kalau sedang puasa agak lama. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang dengan itu semua tetap puasa. Boleh jadi, karena sudah terbiasa. Jadi tidak lelah, tapi ya tetap semangat. Seperti tidak kelihatan sedang puasa. Mungkin juga ada. Kita doakan ya, mudah-mudahan yang teman-teman kita yang belum mendapatkan jodoh di bulan puasa ini jodoh ya. Dan itu tadi yang beliau sampaikan, boleh yang puasanya yang lain juga. Boleh. Sahabatnya yang puasa. Ada contohkan orang tuanya yang puasa untuk anaknya. Ini sahabatnya yang puasa. Jadi selain misalnya mendorong-dorong, bertanya kapan dan sebagainya, puasa. Bukan hanya bertanya kapan nih, tapi kita bantu dorong doanya dengan
amalan. Kita yang puasa saya ini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau Mudah-mudahan. dekatkan sahabatku dengan jodohnya. itu. Oh, iya. Pak ini beberapa hari ini puasa terus dia. Terus ya. Masya Allah. Ini sebelum bulan Ramadan ini. Itu off record. Masya Allah, masalah Iya, itu masalah jodoh itu Kiai. Ya. Saya itu pernah dulu baca, cuma saya lupa siapa yang mengatakannya. Cuma dia itu ulama Kiai. Dia bilang begini, kalau seandainya pernikahan itu, perkawinan itu tidak diwajibkan sama Nabi, dia tidak menikah Kiai. Oke. Nah terus ada lagi hadis, saya kurang tahu hadis itu bukannya, saya cuma dengar gitu Kiai, bahwa kata Nabi Muhammad SAW itu, apabila orang menikah itu adalah umatku. Itu gimana Kiai konteksnya Kiai? Apakah benar? Kalau salah mau dikoreksi Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Saya mulai dari yang kedua. Itu yang sering diucapkan pada waktu akad nikah. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Barang siapa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa, nah ini yang sering keliru terjemahkan. Bukan barang siapa yang tidak menikah maka dia tidak menjalankan sunnahku. Bukan yang tidak menikah, tapi yang tidak punya keinginan. Yang ya fa inni ubahi bikumul umam. Karena aku itu, bagian Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, itu berbahagia kalau membanggakan di hadapan nanti mungkin di yaumil akhir para nabi, manusia seluruhnya, ini umat Rasulullah paling banyak begitu. Bukan berbangga mengatakan lebih banyak dari yang lain, tapi karena bahagia itu begitu, makin banyak yang bahagia kan kita bahagia juga. Jadi bukan bermaksud ini umat saya lebih banyak dari yang lain, tidak, tapi Kualitas juga kali Kiai. pasti bahagia kalau yang bahagia itu lebih banyak. Iyalah. Iya. Bahagia begitu. Kan banyak yang bahagia, kan senang. Ikut bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau beliau menyampaikan kalau bagian Nabi tidak menikah, maka beliau tidak akan menikah. Ya sah-sah saja saya kira ya. Dari dua sisi, bahwa beliau ingin mengatakan bukan berarti saya ini siap tidak menikah, tapi beliau ingin mengatakan bahwa nikah saya ini adalah karena baginda Nabi. Kan bagus ya. Walaupun ada satu hal yang sama anak saya sering katakan, Immanuel Kant itu kan dikenal dengan kategori seimperatif. Kurang lebihnya begini, kalau tanpa agama, bagaimana kita mengukur sesuatu itu baik atau buruk? Setuju. Jawabannya dari Immanuel Kant itu, bayangkan kalau ia dilakukan oleh semua manusia, dunia jadi lebih baik atau tidak? Kalau dunia jadi lebih baik, maka itu baik. Misalnya nih, taat peraturan lalu lintas. Kalau dilakukan oleh seluruh umat manusia, kira-kira dunia lebih baik atau tidak? Lebih baik. Baik. Jadi nunggu belum hijau ya jangan dikelakson. Misalnya taat semuanya, mengikuti rambu-rambu. Lampu kuning, lampu Kalau lampu merah nyeleos nyari yang hijau gitu, jangan gitu kayaknya. Bukannya ke kiri lalu muter begini Ya, gitu. betul. Ya, semua mengalami ya. Jadi kalau untuk mengetahui baik atau tidak, bayangkan kalau seluruh dunia melakukannya. Nah sekarang untuk mengetahui yang buruk, bayangkan kalau seluruh dunia melakukannya. Misalnya lampu merah terabas, seluruh dunia melakukannya. Dunia jadi lebih baik atau tidak? Waduh, Tidak, berarti buruk itu. Nah, misalnya nih, janjian ada jadwal olahraga di lapangan bola. Kalau seluruh dunia telat datang bagaimana? Tapi kalau semuanya sebelum kick off sudah datang, lebih baik atau tidak? Lebih baik. Nah, nikah dan tidak. Kalau seluruh dunia tidak menikah, dunia jadi lebih baik atau tidak? Tidak baik ya. Tanpa dalil agama. Jadi menurut Immanuel Kant, ya bayangkan aja kalau seluruh dunia itu seperti itu, gimana? Nah kalau seluruh dunia tidak menikah, ya berhenti. Kelasnya habis ya. Jadi menikah baik.